Kalau gua tuh apa sih manfaat dan mudaratnya? Kalau lu bilang kan tadi manfaatnya buat prajurit kan. Kira-kira mudaratnya apa ya? Guys, ada yang menarik tapi Tidak menarik. ada yang menarik tapi tidak menarik. Tidak menjadi obrolan umum sebetulnya. Menarik adalah ketika Kepala Babinkum TNI itu mengusulkan di depan dewan itu soal larangan TNI aktif berbisnis itu dicabut. Intinya adalah pengen TNI aktif boleh berbisnis. Alasannya sederhana. Ini prajurit aja bikin warung aja susah kata dia. Menarik nih kalau buat gue. Tapi tidak menariknya sebetulnya isu ini kan sebetulnya dari zaman Orde Baru udah ada. Udah ada. Tidak menarik. Gua lu ngelihatnya gimana? Hah? Ini kan sangat persoalan soal menaik soal kehidupan ya, kesejahteraan. Soal TNI juga kan manusia. TNI bagian dari masyarakat. Artinya adalah TNI punya berkeluarga. Nah, dalam berkeluarga, masa iya TNI nggak bisa benar-benar nggak kayak yang lain-lain. Yang lain bisa buka warung di rumahnya, masa ini nggak boleh? Contoh misalnya yang dulu ya, zaman Orde Baru. Ada menteri, dia menteri, lupa gue namanya siapa ya. Kalau lu inget, coba tolong ingetin tuh. Menteri, yang di rumahnya jualan eceran bensin. Oh iya, itu Orde Lama. Iya, di Orde Lama. Iya. Itu menteri loh. Tapi dia untuk supaya dia lempeng lurus dan sebagainya, kebutuhan rumah tangganya, ya dia boleh dong bisnis buka warung. Masa ini TNI yang dia sudah ngandelin memberikan jiwanya. Jiwa raga. Ketika gua masuk ke TNI, kontrak gua tuh mati. Menyerahkan diri gua nih untuk bangsa dan negara. Istilahnya itu. Tetapi lu sendiri negara belum bisa memberikan kesejahteraan yang bagus. Masa nggak fair kalau lu masih menekan juga, lu harus miskin ya. Bukan, kalau itu kan isunya gini dah. Undang-undang itu kan ketika reformasi ya. Yang dikhawatirkan itu kan ketika lu tidak lagi fokus mempertahankan negara. Ketika bisnisnya makin gede, dia sibuk ngurusin bisnisnya daripada tugas utamanya. Itu kekhawatiran itu. Tetapi di sisi lain karena kesejahteraannya itu tadi, maka ini kan sebetulnya larangan ini terhadap TNI Polri kan. TNI Polri. Dikhawatirkan, kalau gue ngelihatnya gini, dikhawatirkan TNI Polri, prajurit ya, TNI aktif atau polisi aktif itu memanfaatkan kekuasaannya untuk mengembangkan usahanya. Itu satu sisi ya, undang-undang ini. Tapi di sisi lain, tadi itu kesejahteraan segala macam. Jadi kalau gue ngelihat, mungkin dibuka itu dalam konteks bisnis skala apa deh? Iya. Lebih gini, kalau gue dalam skala apapun, karena di setiap lembaga itu selalu ada kontrol, ya kan? Jadi kayak misalnya di TNI Polri ada provos. Kalau dia menggunakan kekuatannya, kekuasaannya, kepangkatannya untuk kepentingan bisnisnya, dia udah kena gitu. Dia nggak boleh, nggak bisa. Dia harus kena sanksi. Nah, yang kedua, contoh misalnya Luhut Binsar Panjaitan kan udah nggak aktif. Yes, maksud gua gini, dia sudah itu menyerahkan ini ke mana? Ke profesional. Dia tidak cawe-cawe lagi. Nah, sama aja sama TNI. Kalau misalnya dia berbisnis yang ternyata skalanya menjadi besar, ya dia akan serahkan itu supaya tidak ada konflik kepentingan. Nah, pertanyaan gua, Luhut, kalau dia bukan pejabat seperti sekarang, gua tuh sebetulnya gua tuh pengen ngelihat ya, ketika Luhut tidak lagi menjabat, apakah perusahaannya bakal segede ini?
Ya who knows, kalau itu kan kita nggak apa ya, susah kita apa ya, membuktikan atau apapun. Tetapi intinya adalah maksud gue gini, kita tidak bisa melihat kepada bahwa seorang jenderal atau kolonel lah, taruh kolonel yang punya pengaruh lumayan misalnya, yang akan memanfaatkan kekuatannya atau jati dirinya sebagai TNI untuk kepentingan bisnis pribadinya, konflik kepentingan. Jadi lu, kalau gua nih, jadi lu setuju TNI aktif berbisnis? Bukannya berbisnis, tetapi dia mau bisnis silahkan. Iya, Ted, setuju. Jadi, kan? Sangat setuju, karena gue lebih mempertimbangkan gini, yang banyak itu jenderal atau prajurit? Prajurit paling banyak. Yang kopral, sersan, paling banyak mereka. Yang paling rentan secara ekonomi menurut gue ya mereka. Nah, mereka kalau misalnya mau di rumahnya buka warung, masa nggak boleh? Kalau istrinya misalnya bisnis, masa nggak boleh? Contoh ada yang sukses di mana ya? Bukan perwira itu. Di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu yang dia menjual apa sih, alat kesehatan atau apa waktu itu tuh. Gue lupa itu. Itu rumahnya paling gede tuh di desa itu tuh. Dia TNI itu. Nah menurut gue ya nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu kita menuntut banyak ya sama TNI, sementara mereka sendiri sudah apa ya, taken kontrak, dia nyerahin nyawa. Tapi negara tidak bisa memberikan kesejahteraan yang bagus. Misalnya gue sersan, setelah gue pensiun, gue dapat rumah nggak? Nggak ada. Ya. Lu ada Sabri, dikorupsi. Lu gila, dulu itu pernah kita investigasi itu, tahun 99 atau 98. Iya, Asabri. Udah kita tahu tuh. Kita udah mapping tuh. Tetapi ketika itu kita mau bongkar itu, kita berpikir, kalau kita bongkar ini kalau para prajurit ini marah, karena ketika itu TNI lagi dioyak-oyak kan? Iya. Karena dianggap dia terlalu over di kekuasaan kan? Akhirnya kita nggak turunin itu. Pertimbangannya apa? Ya itu. Nah, masa ya lo udah mau nuntut banyak sih? Udah dikasih untuk nyaman, keamanan di negara ini, tapi dia nggak boleh ngapa-ngapain selain di barak aja, lah nggak fair hidupnya. Jadi gue sangat setuju TNI ya bisnis. Yang kedua, kuatkan di pengawasan internal. Kalau di lembaga departemen ada irjen, di mereka ada provos. Lu percaya pengawasannya? Lah, kalau namanya sistem ya harus percaya sama sistem dong. Kalau nggak percaya sama sistem, ya kita rubuhin. Bukan, kalau di kita itu kan sistem. Ya, maksud gue gini. Kalau kita underestimate nih, kalau kita selalu underestimate dengan yang sekarang, maka tidak fair terhadap orang-orang lainnya. Ya sama seperti ini. Kalau misalnya kita anggap ya nanti juga ada kong kali kong nih sama provos sama apa, ya kita mengorbankan ratusan ribu prajurit ini. Nah, pertanyaan gua, kalau dibuka secara seluas-luasnya, size-nya apa? Lu serius banget? Serius gua. Kontra. Kalau ini dia ngomong serius nih, kayaknya takut ini nih. Enggak. Kalau gua tuh apa sih manfaat dan mudaratnya? Kalau lu bilang kan tadi manfaatnya buat prajurit kan. Kira-kira mudaratnya apa ya? Kalau mudaratnya ya pasti akan terjadi ya, konflik kepentingan masuk. Apalagi situasi kondisi di negeri ini yang sekarang ini yang istilahnya ketika zaman pilpres itu rame ordal. Orang dalam atau apalah, kong kali kong atau apa, itu kan di kita udah budaya itu kan. Tapi kalau gua tuh ngelihat gini deh. Sekarang nih ya, kalau misalkan ada warung di daerah nih, kenapa warung ini bahasanya
terjaga lah ya kelangsungannya. Backingnya siapa gitu kan? Iya, kita ingat dulu zaman Orde Baru. Makanya. Kalau kita ke warteg, di situ ada jam dinding, di situ ada tulisan PM. Selalu ada foto tentara ya. Selalu ada foto tentara. Kalau ditanya siapa tuh Om, kalau fotonya beli di Pasar Senen. Nah, kalau dibuka seluas-luasnya kan berarti backing itu dilegalkan. Iya dong. Nggak ada lagi. Menurut gua nggak perlu backing. Iya karena udah dilegalkan. Iya. Warungnya punya tentara, Ya, warungnya punya polisi. Iya, cuman persoalannya sekarang bagi masyarakat, lu polisi, lu tentara ya itu posisi yang berbeda ketika berhadapan di dalam interaksi kemasyarakatan. Okay. Ketika dalam transaksi. Urusan dagang lu nggak bisa Urusan maksa. dagang. Kalau zaman dulu, tentara nih, kita lihat sepatunya aja udah mikir. Iya. Kalau sekarang tentara mikir, ada ginian, ada media sosial. Iya, ada medsos. Kita banyak nyaksiin ini, berapa banyak yang kena tuh. Betul. Kayak kemarin di Medan itu, di Sumatera Utara. Si tersangka diduitin sama serse. Sampai dia tunjuk, ini sersenya ini nih, mintain duit misalnya kayak gitu-gitu. Gua videoin loh, kata dia bilang. Gua viralin, kata istilahnya yang sering rame di sini. Gua viralin atau serobo tuh. Iya, benar. Ini platnya Surabaya, nomor polisinya nih gini. Di Jakarta macem-macem ini, belagu banget. Minta diistimewain. Iya. Nah, kalau gua ngelihat gitu, artinya TNI boleh aja berbisnis. Pengawasan ya selain di dalam ya. Netizen. Dewan Pertimbangan Netizen. Dewan Pertimbangan paling efektif Dewan Pertimbangan Netizen. Mari kita support Dewan Pertimbangan Netizen. Jadi gua nih setuju. TNI berbisnis. Ambil tuh di Kalau gitu kayak buat apa tuh yayasan dana pensiun? Hah? Dana pensiun itu tetap aja bukan untuk menambah. Yang boleh berbisnis kan yayasan. Bukan individualnya. Gua tidak tidak sekarang. Kan di undang-undang kan TNI aktif nggak boleh berbisnis. Yang boleh berbisnis kan yayasan. Zaman dulu ada Kartika Paksi dan sebagainya. Berarti kan itu nggak perlu lagi dong? Nggak perlu. Memang sejak zaman orde reformasi itu kan nggak hidup. Masih lah. Ya tapi maksud gue tidak kayak dulu. Tidak menggurita, tidak kemana-mana, tidak merajalela. Kan semua boleh berbisnis, yayasan udah nggak penting lagi gitu. Nggak penting. Yang penting misalnya kayak malah menurut gue yang terlembaga dengan bagus misalnya kayak Asabri. Untuk kesejahteraan benar-benar yang langsung ke prajurit gitu loh. Ya kan dulu juga Kartika Paksi prajurit angkatan darat. Tapi kan kalau dulu kan kita lihat itu kan tidak efektif. Dan itu banyak yang misalnya duit-duitnya malah yang besar-besar gitu. Sementara ngucur nggak ke yang prajurit serdadu yang pangkat rendah ya. Kapten ke bawah ya. Tapi yang menarik kalau gua yang terakhir nih, Dat. Isu itu digelindingkan ketika presidennya udah yang menarik bukannya Ayu Ting Ting. Apaan tuh itu? Ya nggak tahu gue juga. Tadi itu isu naik ketika Prabowo mau jadi presiden gitu. Iya. Mau dilantik gitu. Ya. Oktober lah, masih lama lah. Lama ya? Masih lama lah. Yang deket ini aja nih, yang pertanggungjawaban bukan pertanggungjawaban. APBN Agustus. Oh iya. Itu bisa ditolak nggak ya? Selama ini kan nggak pernah ada yang nolak. Nggak ada yang nolak sih. Kecuali dulu pernah interupsi ya, zaman. Ya, Brigjen Ibrahim. Brigjen apa Majen? Brigjen Ibrahim yang Soeharto loh. Iya. Nah, sekarang belum ada yang nolak. Iya. Setuju jadi lu TNI Polri berdagang? Setuju. Gimana dengan lu guys? Setuju nggak guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Gua yang kalian buka, dia yang nutup.